menjadi bagian dari trilogi cerita horor. Sewu Dino memiliki 2 spin-off untuk memudahkan pembaca mengikuti alur cerita. Salah satu spin-off itu adalah Lemah Layat. Sempalan dari cerita horor Sewu Dino Spin mengisahkan tokoh Mira, Ruslan, dan Agus. Mira menuju ke kampung halamannya, sedangkan Agus dan Ruslan menuju arah Lemah Layat. Simple Man menulis thread cerita horor Lemah Layat ini di Twitter yang menjadi penghubung Sewu Dino dengan Ranjat Kembang. Lemah Layat mengembangkan cerita di luar keluarga Kuncoro dan Atmojo. Lemah Layat mengisahkan sepasang sahabat yang sama-sama bekerja sebagai pekerja kasar. Keduanya, Agus dan Ruslan, mendapat pekerjaan di desa terpencil. Kejanggalan demi kejanggalan pun mereka rasakan begitu tiba di mes tempat mereka menginap. Selain mes, terdapat satu rumah lagi yang letaknya tidak jauh dari tempat mereka. Rumah tersebut dihuni seorang perempuan bernama Gundik Colo. Bukan perempuan biasa, karena Gundik Colo adalah sebutan untuk perempuan yang mengabdi pada ilmu hitam. Dalam Lemah Layat, sosok Agus digambarkan sebagai seorang yang memiliki ilmu kebatinan tinggi dan peka terhadap hal-hal tak kasat mata. Namun karena kecerobohannya, Agus harus berhadapan dengan Gundik Colo. Simple Man menggambarkan perseteruan antara Agus dan Gundik Colo menjadi sangat menyeramkan dan mencekam. Melalui tokoh Ruslan, Simple Man menggambarkan Gundik Colo sebagai perempuan kejam dan memiliki ilmu hitam yang tinggi. Apalagi kamu sendiri tahu bila yang menjaga rumah ini bukan manusia biasa, tapi seorang Gundik Colo. Lehermu yang panjang itu bisa dipenggal hanya pakai jari tangannya. Demikian yang dikatakan Ruslan kepada sahabatnya, yaitu Agus. Ini Gundik Colo yang kamu sendiri tahu betapa mengerikannya dia. Seorang manusia yang sudah menjelma menjadi setengah setan itu, ujar Ruslan kepada Agus. Lemah Layat diceritakan sebagai tanah atau lahan yang sudah menghisap darah
Candramaya yang menjadi Ranggon. Tanah pun berbau anyir dan busuk, meski hanya bisa dicium oleh orang yang mempunyai kebatinan dan berilmu tinggi. Agar rahasia tentang lahan berbau anyir dan busuk, maka lahan ini dijaga ratusan pocong yang talinya sudah ditanam di lahan tersebut. Sedangkan Ranggon adalah manusia yang terjebak antara hidup dan mati. Tubuh mereka tidak boleh menginjak tanah, sehingga harus ditidurkan di atas tiang atau pasak. Tubuhnya akan membusuk, namun tidak bisa mati. Menjelang akhir cerita, muncul nama Anggodo. Nah, nama ini ditemukan di dalam cerita horor Sewu Dino dan Janur Ireng. Anggodo merupakan salah satu dari keluarga Trah Pitu, 7 keluarga yang membuat persekutuan dengan iblis. Dalam Ranjat Kembang, Anggodo membutuhkan Candramaya untuk mengangkat Rogot Nyowo atau sebutan untuk sumpah persekutuan 7 keluarga itu. Trilogi Sewu Dino bersama Janur Ireng dan Ranjat Kembang menjadi cerita yang mencekam sekaligus mengerikan. Alur cerita horor dalam trilogi Sewu Dino, Janur Ireng, dan Ranjat Kembang sulit ditebak dan tak terduga. Sebab bagian trilogi akan berkembang melahirkan petualangan dan cerita horor baru.